Banyak orang-orang epilepsi, kemudian yang datang ke tempat kami, ada satu terapi lagi, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Ingat ya, saya selalu menyampaikan, sebelum saya menyampaikan ada terapinya, ada solusinya, saya selalu menyampaikan ada dalam surat ini, ayat ini. Ada dalam kitab ini, bab ini. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Kenapa? Agar jawaban ini bukan dari pola pikir saya, melainkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita dan kitab-kitab para ulama terdahulu. Nah, tujuannya apa? Buat orang-orang yang ngeyel, nggak percaya. Nggak percaya dengan saya, nggak masalah. Tapi kalau nggak percayanya dengan Al-Quran, musibah. Silakan buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Ya, itu ada satu terapi yang memiliki manfaat sangat luar biasa. Terapinya pakai apa? Sengaja hujan-hujanan. Orang epilepsi sengaja hujan-hujan itu bagus. Ya. Bagi yang mau membantah, silakan. Terbukti puluhan orang, mungkin udah nggak kehitung lah, orang epilepsi yang datang ke tempat kami, terapinya terapi hujan, sembuh. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Buktikan. Ya, kalau mau membantah, bantah dengan ilmu, jangan bantah dengan argumen, percuma. Karena saya hanya menyampaikan ayat Al-Quran. Begitu dipraktekkan, banyak orang yang sembuh dengan mandi air hujan. Hujan-hujanan ya, bukan berarti air hujan ditampung di bak mandi, lalu buat mandi. Bukan. Tapi hujan-hujanan. Karena gini teman-teman, orang ketika mandi hujan, hujan-hujanan, itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan air hujan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11. Tuh, rujukannya Al-Quran. Bagi yang mau ngeyel silakan, masing-masing teman-teman. Bagi yang mau ngeyel silakan. Sok, mandi air hujan. Luar biasa manfaatnya. Dan lihat perubahannya. Sok, ya. Nih, ini bukti ayat Al-Quran selalu nyata. Hadis Rasulullah, sabda-sabda Nabi selalu terbukti. Tinggal kitanya mau percaya atau tidak, gitu aja. Oke? Lihat. Intinya kalau kita bicara tentang penyakit, pasti banyak sekali ya keluhan-keluhan penyakit. Ya. Kalau kita bicara penyakit, pasti banyak sekali ya keluhan-keluhan penyakit. Ya. Gini teman-teman. Air hujan itu banyak. Banyak jenis hujan itu banyak. Hujan seperti apa yang bisa dipakai untuk terapi? Lihat, hujan yang diawali dari mendung. Hujan yang diawali dari mendung, kemudian turun hujan, setelah beberapa menit hujannya stabil, nah itu untuk hujan-hujanan. Itu bagus banget buat terapi. Tapi kalau hujan tidak diawali dari mendung, tiba-tiba langsung turun hujan, padahal langit lagi cerah, langit lagi panas, banyak gak kejadian gitu? Banyak. Nah itu justru jangan dipakai untuk terapi. Kenapa? Itu disebutnya pembersih alam. Itu hujan untuk membersihkan alam semesta. Tuh, kalau kita bicara ya efek daripada rumah kaca, efek daripada polusi dan lain sebagainya. Itulah maha baiknya Allah. Tapi kalau hujan diawali dari mendung, begitu turun hujan, kemudian stabil hujannya, nah itu untuk terapi, bagus banget. Udah, kenapa saya menyampaikan itu? Satu, ayatnya jelas dalam Al-Quran. Kedua, kami sudah membuktikan banyak sekali pasien-pasien yang datang ke tempat kami, atas izin Allah akhirnya sembuh dengan ikhtiar terapi hujan. Karena terapi hujan itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Terus saya minta solusinya untuk mengobati sakit jantung. Nah, seorang ibu-ibu. Ustaz, saya baru pulang dari rumah sakit nganterin suami. Suami saya terkena penyakit jantung. Dari dokter menyarankan harus operasi. Operasinya nunggu kurang lebih 3 minggu lagi. Operasinya operasi apa? Katanya mau dipasangin ring. Nah, ada nggak solusi sembuh tanpa harus operasi? Saya katakan, Allah berfirman, wa idam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Yang maha menyembuhkan itu Allah. Allah maha segala-galanya. Di mana Allah? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Maka dekatilah Allah. Itu yang paling utama. Yang kedua, jantung disebut kolbu. Kolbu disebut hati. Orang yang sakit pada jantungnya karena punya masalah, punya penyakit pada hatinya. Ketika hatinya dipenuhi dengan keinginan, harapan, angan-angan dunia, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kecintaan dunia yang berlebih. Melebihi itu semua kepada Allah. Kecintaannya kepada dunia lebih besar ketimbang kecintaannya kepada Allah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasannya, angan-angannya lebih besar ketimbang Allah dalam hatinya. Sok, pasti kolbunya bermasalah, jantungnya pun jadi bermasalah. Ya. Solusinya bagaimana?
Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Maka obatilah hatinya. Bagaimana cara kita ngobatin hati? Mudah. Tinggal mau atau tidak. Cara ngobatinnya bagaimana? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kerjakan kelima-limanya karena Allah dan untuk Allah. Istiqomahkan. Sok lihat perubahan dan kesembuhan. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan seperti itu kepada beliau, kemudian suaminya menjalankan 5 perkara itu, niatnya lillahi ta'ala. Ya, subhanallah, begitu 3 minggu kemudian datang ke rumah sakit. Menurut pengakuan istrinya, udah bawa bantal, udah bawa tikar, buat apa? Nemenin suami operasi. Begitu datang di rumah sakit, sebelum operasi dicek dulu sama dokter. Dokter nyatakan Bapak sehat, tidak usah operasi karena jantungnya sudah normal. Subhanallah teman-teman. Ini bukti nyata. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Ini bukti nyata. Ya,